Pebiliar Indonesia Derin Asaku Sitorus berhasil menyabet gelar juara Junior World Handball Championship Austria tahun 2023. Pencapaian ini membuat Derin mengukir rekor sejarah baru di Indonesia bagi cabang biliar. Prestasi membanggakan mampu diraih pebiliar Indonesia Derin Asaku Sitorus yang berhasil menyabet gelar juara Junior World Handball Championship 2023 di Austria. Setibanya di tanah air, Derin disambut pengurus PB Popsi, keluarga hingga klub Mantra tempatnya berlatih. Derin menjadi juara pertama dalam ajang turnamen biliar dunia Predator Pro Billiard Series di kelas Junior World Handball Championship yang digelar di Klagenfurt, Austria. Derin sukses mengalahkan pebiliar asal Amerika Serikat, Adrian Prasad, dengan skor 6-4 pada partai final. Salam Fransiskus berjiwa besar. Suster, papa, mama, para alumni dan anak-anak yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam program Bisa, Bincang-Bincang Santai. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang alumni SD Santo Fransiskus III. Mereka adalah Ananda Derin dan juga Cesa. Mereka adalah alumni angkatan 52 dan 54 yang saat ini sedang bersekolah di Cesa di SMA Fransiskus Assisi dan Derin di SMP Santo Fransiskus II. Bagaimana kabarnya, Derin, Cesa? Baik, Bu. Baik. Perasaan kalian gimana nih? Kembali lagi datang di sekolah kalian dulu waktu SD. Seneng banget sih Bu, soalnya kan udah jarang kesini, terus ketemu guru-gurunya, tapi beberapa udah nggak ada, udah pensiun. Bener. Kalau Derin, rasanya? Jadi ingat masa-masa lalu. Masa-masa SD ya? Masa SD. Nah, pasti ada kenangan tersendiri nih di sekolah tercinta ini. Nah, hari ini kita akan bahas nih, bagaimana sih kalian bisa sesukses saat ini. Nah, sebelumnya Bu Iren mau tanya, awal mula Cesa atau Derin bisa terjun atau menggeluti bidang-bidang. Kalau Derin, Bu Iren dengarkan menjuarai beberapa perlombaan olahraga ya, yaitu bidang biliar. Sedangkan Cesa adalah bidang modeling. Nah, sangat luar biasa.
mereka berdua sudah menorehkan prestasi bukan hanya untuk alma mater, tapi untuk daerah dan juga bahkan dunia ya, benar ya? Betul. Kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana awal mula kalian bisa menyukai atau tertarik lah, baik dari modeling ataupun biliar. Siapa dulu nih? Derin dulu. Derin dulu boleh. Jadi tuh saat Derin umur 6 tahun, papa tuh ngenalin Derin tempat biliar. Oke. Nah, jadi saat Derin sekolah, pas sekolah papa punya tempat biliar kan. Pas pulang sekolah itu dia langsung latihan main biliar terus, begitu awalnya. Dia jadi suka tuh dari papa awalnya. Oh, jadinya awalnya kebiasaan Iya, yang papa juga sering melakukannya? Iya, jadi dia jadi hobi. Oh, jadi hobi. Ikutin Jadi papa. menurun ya? Jadi menurun. Jadi nurun. Terus akhirnya lama-lama digeluti, oh ternyata asik nih biliar Iya, gitu. asik, iya, benar. Sampai sekarang akhirnya membawa nama baik Derin sendiri ya. Iya, benar. Bahkan ke kancah Kaca dunia. Oke. Keren banget. Kalau Tessa gimana nih? Kalau aku awalnya kan disuruh mama kan iseng-iseng buat nambah pengalaman sama kepercayaan diri. Oh. Terus aku ikut tuh modeling, awalnya dari kelas modeling. Nah selesai aku dari kelas modeling, mama tuh ngikutin lomba-lomba, ternyata tingkat TKI, aku juga baru tahu kan. Terus ya udah tiba-tiba menang. Awalnya berarti iseng-iseng berhadiah lah ya. Akhirnya berhadiah. maju Iya. sampai tingkat Jakarta. Itu namanya bukan iseng sih. Oke, dari beberapa perlombaan pasti udah sering kan ikut ya, baik Derin ataupun Cesa. Coba ceritakan salah satu perlombaan yang membuat kalian tertarik sampai dengan saat ini. Maksudnya ada kesan tersendiri lah. Pas perlombaan di mana dan kapan itu? Kalau dari Derin coba. Kalau dari Derin sih yang paling kesan itu yang Derin ikutin itu pertandingan di kejuaraan dunia yang Kemarin terakhir berarti ya? Iya. Di mana tuh? Itu di Austria, Klagenfurt. Itu yang paling berkesan banget. Soalnya itu pertama kali juga Derin ke juara dunia juga. Wah, juara berapa tuh kemarin? Itu dapat juara 1. Wah, hebat, juara 1. Keren. Biliar juara 1. Padahal Derin sekarang masih kelas berapa? Masih kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Luar biasa, keren. Kalau Cesa nih, kapan? Kalau aku pas kemarin lomba modeling top model. Nah itu aku kan menang juara 1. Di situ tuh disuruh berangkat ke Makassar buat tingkat DKI Jakarta. Nah di situ tuh nanti kita ketemu banyak provinsi kan, buat mewakilin Indonesia. Oh, terus Kayak- maju gak nih? Iya di situ kayak Masih galau? Masih bingung? iya bingung juga soalnya sendiri kan. Oh, harus sendiri ya ternyata? Masih ada kendala berarti ya? Iya. Semoga nanti adalah ya jalan keluarnya ya. Iya. Oke, kalau suka dukanya ada nggak sih dalam meniti karir yang awalnya dari benar-benar nggak tahu sampai sekarang memang kalian sudah jadi apa ya, kayak jadi bagian dari hidup kalian kan? Pasti kan ada sukanya, ada dukanya. Yang awalnya nggak tahu pasti kan disuruh latihan, duh malas deh mah, jangan deh mah, aduh mah malu nih atau bagaimana gitu. Ada nggak suka dukanya? Suka duka. Kalau dibilang sih bisa ada. Ada dukanya? Ada dukanya. Apa tuh? Derin pernah kalau nggak salah itu kan main biliar kan dari umur 6 kan. Itu umur 6 sampai umur 10 tahun, sisanya berhenti sampai umur 13 baru main lagi. Kenapa tuh? Oh, ada batasan umurnya? Bukan, itu dia berhenti karena perpindahan dari Medan ke Jakarta. Oh. Makanya kan dari Medan kan baru pindah sekolahnya di Jakarta kan. Yang Baru Jakarta- mulai lagi? Iya, sekolahnya pas kebetulan di SD Santo Franciscus kan. Itu baru mulai, itu berarti? Pas masuk sekolah ini baru mulai lagi dia main biliar lagi. Oh, jadi pernah vakum lah ya istilahnya ya? Iya. Pernah berhenti dulu, baru mulai lagi. Oh, itu dukanya. Kalau senengnya yang bagian mana tuh? Kalau senengnya saat latihan ya. Atau pas pertandingan boleh juga? Pertandingan boleh. Senengnya sih dari kalau pertandingan tuh rasanya bersyukur aja kalau bertanding, soalnya kan mendapat kesempatan kan untuk bisa meraih kemenangan kan, begitu aja dia sih bersyukur aja. Pernah nggak mengalami kegagalan? Maksudnya pernah di suatu perlombaan Derin kalah? Pasti pernah. Pernah? Itu Pernah ada ya. kekecewaan kah atau bagaimana? Ada, pernah. Gimana tuh? Itu pas tahun lalu, tahun 2022 itu setelah Covid, dia tanding ke Puerto Rico. Itu ikut kejuaraan dunia juga, itu dia terpilih di 12 besar. Oh, berarti mengikuti kejuaraan dunia bukan hanya kemarin aja ya? Iya. Tapi sebelumnya juga udah pernah ikut Derin? Iya, benar. Berarti berkali-kali ya? Bukan proses yang pendek berarti dong? Benar, iya. Keren. Kalau Cesa gimana nih, suka dan dukanya? Kalau dukanya kan aku dari main basket ya. Oh, Nah, gara-gara modeling tuh aku disuruh ngerawat badan, kulit tuh terutama. Kalau main basket kan kita di luar lapangan. terserah gitulah ya? Iya, tiba-tiba disuruh jaga kulit.
terus nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus? Itu dukanya. Kalau senengnya teman-teman di modeling tuh asik, baik-baik. Terus pengalaman aku jadi tambah. Oke lah. Berarti masing-masing punya lah ya sukanya sendiri, dukanya sendiri. Kalau si Cesa katanya awalnya ikut basket, kalau basketannya ya terserah lah di lapangan, mau kena panas, mau kena hujan terserah. Tiba-tiba yang sekarang suruh menjaga tubuh harus putih lah, harus cantik ya kan? Iya. Oke, terima kasih. Lalu untuk selanjutnya dari Derin dan Cesa, pastikan disibukkan kan dengan berbagai macam jadwal tentunya. Ada nggak sih trik-trik khusus yang Derin maupun Cesa lakukan supaya imbang nih antara belajar dan juga karirnya? Dari siapa dulu? Cesa lah, gantian. Kalau aku kayak, kan biasanya banyak ya tugas ya. Tugasnya tuh aku cicil dulu, baru aku ngelakuin kegiatan modeling aku. Jadi sebelum aku ngelakuin modeling aku cicil belajarnya, terus tugasnya. Jadi ya nggak kececeran. Oh gitu, berarti emang udah dijadwal lah ya. Dibagi antara mana yang waktu untuk belajar, tapi ada ketertinggalan gitu nggak? Pasti ada. Masih belum. Belum. Masih bisa buntutin lah ya. Kalau Derin sendiri gimana? Nah, kalau Derin berbeda. Gimana tuh? Derin latihan dulu. Oh. Latihan, jadi kan latihan mulai dari jam 3 sampai jam 8. 3 sore nih. 3 sore sampai jam 8. 8 pagi, malam 8 ya. malam. Nah, pas 8 malam ke atas itu dia mulai nyicil tugas dari yang tadi pagi sekolah begitu. Oh, berarti untuk pembagian waktu kalian berdua masih tetap porsinya imbang lah ya. Iya. Nggak banyak yang di latihan, tapi porsi belajarnya juga masih tetap terjaga. Oke, nah selanjutnya kira-kira selain modeling dan juga biliar, ada nggak keinginan pribadi, hal yang dicita-citakan selain biliar ataupun model? Ada nggak punya cita-cita khusus? Cesa? Aku dulu atlet basket cita-citanya, belum disuruh ke modeling kan. Tapi gara-gara waktu itu cedera, terus akhirnya coba modeling, terus jadi ya sekarang lebih ke modeling cita-citanya. Oke, jadi beralih ya. Iya. Tadinya menggelutinya basket. SD berarti ya, dari SD? Dari SD. Dari SD basket. SMP masih basket nggak? SMP masih. Masih. Terus SMA mulai beralih nih, geser Iya. dikit-dikit. Bisa berubah sesuai dengan usia ya? Iya, bisa. Kalau jadi Kalau Derin nggak ada niatan mau pindah apa sih Derin. Derin emang bener-bener dari kecil emang udah suka biliar. udah suka ya? Iya. Jadi udah Satu ini cukup ya. tekuni ya? Benar. Oke. Kalau mengingat dulu zaman SD, masih ingat lah ya suasana, Iya. teman-temannya, khususnya guru-gurunya, ya kan? Punya kesan-kesan tersendiri kan? Punya nggak kenangan masa lalu yang selalu kalian ingat ketika kalian di SD? Apa Ada. tuh? Coba yang menjadi kenangan manis lah kalian waktu di SD dulu apa? Pas Oke, kalau misalkan kemarin kalian sudah bersekolah di SD Santo Fransiskus 3, pastinya punya lah kenangan-kenangan indah, kenangan manis, entah bersama teman, bapak ibu guru, ataupun dengan lingkungan sekolahnya. Ceritakan deh salah satu pengalaman menarik kalian di SD Santo Fransiskus 3 ini. Coba Cesa. kalau aku pas yang Wisma Samadi yang retret, itu kan bareng sama temen-temen tuh satu angkatan. Terus awal-awal langsung bikin suster marah kan. Terus Ngapain tuh kalau boleh ceritain? Marahnya gara-gara apa? gara-gara teman iseng, terus malah buat masalah di situ. Nah di situ terus kayak jahil-jahil bareng temen Terus? di SD, terus bareng-bareng sama temen-temennya. Terus belum kenal yang kayak suka-sukaan, masih bareng-bareng aja mainnya. Oke, nggak bedain lah mana yang cowok, mana yang cewek, sama gitu lah ya. Terus? Waktu sama gurunya kayak baru tahu nih guru yang ini begini, ternyata asik juga. Kalau guru yang paling diingat, ada kesan yang tersendiri, ada nggak nih? Pak Yanto Kenapa tuh? selalu bela aku. Belain Kalau gimana tuh? lagi di kelas disengin, aku dibela terus. Oh, ada pahlawannya ya? Iya. Superhero-nya ya? Terus waktu itu aku juga kayak capek kan belajar, terus Pak Yanto kasih jam kosong. Itu enak ya? Jadi itu kesan tersendiri dari, entah itu dari kegiatannya, dari retret berarti ya? Iya. Pas retret ya, bener ya?
Kemudian katanya dibelain sama Pak Yanto. Duh, jarang-jarang kan ya Pak Yanto bisa belain, melindungi perempuan, melindungi anak perempuannya gitu kan. Dulu pas kelas 6 wali kelas siapa nih? Pak Yanto juga. Pak Yanto, oke, fix bener ternyata. Kalau dari Derin nih? Oh, Derin yang paling kenangan terindah itu yang saat ke outdoor itu apa? Mana? Kota Tua. Di bagian mananya tuh Kota Tuanya? Belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Itu yang lupa, tapi Derin yang masih ingat tuh yang pas kita lagi bikin tanah liat. Oh, bikin gerabah kalau nggak salah. Iya. Oke. Nah, itu lucunya ada teman Derin namanya Gavin. Ngapain tuh? Dia lemparin tanah liatnya ke muka Kena dia. Derin? Iya, itu kena Omel itu. Diomelin siapa? Masih ingat nggak? Itu kalau nggak salah diomelin sama Bu Katrin apa? Oh, masih ingat berarti. Iya. Terus? Itu aja sih. Ditegur? Ditegur ya. Ada lagi nggak? Kalau pas sama temen-temennya mungkin? Sama teman-temannya sih paling itu doang. Punya nggak waktu kemarin di kelas 6, teman kan biasanya kalau kelas 6 udah lah punya geng-geng sendiri, bukan geng sih, kelompok bermain lah ya. Punya teman bermain, waktu itu Derin CS-nya siapa nih? CS Derin. Waktu kelas 6? Waktu kelas 6 Lionel. Lionel. Kalau Siesa? Aku ada Novel, Cahaya, Elvita, Catherine, Nikita. Oh, banyak ya? Iya. Tapi sampai sekarang masih komunikasi dengan temannya? Masih. Oke. Nah, dari hal-hal itu coba sebutkan, kalian utarakan kesan-kesan kalian, kemudian kekaguman kalian terhadap SD Santo Fransiskus III ini dalam satu kata deh. Kalian rangkum segala kenangan-kenangan indah kalian di SD Santo Fransiskus III ini dalam satu kata. Apa yang kalian bikin, membuat kalian seolah-olah, wah saya bangga sebagai alma mater SD Santo Fransiskus III. Apa tuh? Satu kata. Satu kata aja. Apa tuh? Disiplin dan seru. Disiplin dan seru. Disiplinnya gimana tuh menurut Tessa? Kalau telat kan di sini kan dapat surat ya. Betul. Terus waktu itu tuh ada yang sampai telat 5 kali nginep di sekolah. Ingat siapa tuh? Berto. Sampai segitunya kan ya perhatiannya. Kalau tadi selain disiplin apa tadi? Seru. Serunya. Guru-gurunya di sini tuh baik-baik, asik-asik, nggak mudian. Oh, oke. Artinya ketika di kelas guru lah ya, Iya. tapi ketika di luar kelas bisa jadi bestie lah ya bahasanya Betul. sekarang. Itu yang membuat Tessa terkenal. Oke, kalau Derin satu kata. Satu kata. Sempurna. Sempurna. Kalau menurut Derin, kata itu bisa mewakili, bisa menceritakan nggak satu aja yang membuat Derin mendedikasikan SD Santo Fransiskus III itu sempurna. Itu bagaimana sempurna? Karena SD Santo Fransiskus III ini kan ngajarin disiplin, jujur, toleransi, semua diajarin. Terus disiplinnya hebat banget di SD Santo Fransiskus. Kan tiap hari nyanyi, berdoa begitu. Bener. Makanya Oh. masih sempurna, terdidik banget. Oke, meluruskan mungkin menurut Derin seperti karakternya lah ya. Karakter peserta didik di sini sangat diperhatikan ya. Bahkan ketika berdoa saja, Bapak Ibu guru juga mengajarkan kepada anak-anak setelah berdoa, pas doa sikapnya seperti ini. Kemudian setelah berdoa kita masih ingat gak tradisi atau kebiasaan pagi hari itu ngapain aja selain doa? Nyanyi Fransiskus. Makanya Manyanyius, masih ingat? masih. Masih lah ya. Fransiskus Manyanyius tetaplah di hati. Nah, selanjutnya terakhir mungkin ada nggak sih pesan-pesan untuk adik-adik atau calon dari adik-adik TK supaya mereka mau nih bersekolah di sini? Ada nggak sih? Kalian harus coba sekolah di sini. Kalian harus sekolah di sini. Kenapa tuh? Soalnya di sini tuh guru-gurunya baik, asik, nggak seseru sekolah lain mungkin. Terus di sini tuh banyak jalan-jalannya. Banyak jalan-jalannya. Jadi maksudnya nggak cuman belajar di dalam kelas gitulah ya, tapi ada belajar di luarnya. Apalagi kelas 6 kan ya? Betul. Retret, bisa nginep. Iya. Nah, coba di sekolah lain ada nggak? Susah sekolah lain. Susah. Belum lagi waktu pramuka kita tidur di sekolah. Iya. Masih ingat? Masih. Derin mengalami nggak pas pramuka di sekolah? Apa pas COVID ya waktu itu? Pas COVID itu Sayang ya. Jadi nggak mengalami ya. Iya. Oke, kalau Derin sendiri ada nggak ajakan untuk adik-adik calon Ajakan. SD? Ajakan Iya. apa yang ingin Derin sampaikan supaya mereka mau nih sekolah di SD Santo Fransiskus III? Kalau Demnya sih mungkin sama kayak Kak Cesa kan. Hmm. Mungkin harus cobain sekolah di SD Santo Fransiskus III. Mungkin itu yang dia bilang. Oke, jangan ragu-ragu Bapak Ibu.
sudah terbukti Cesa dan juga Derin. Betul. Yang mereka berdua ini sama-sama alumni dari SD Santo Fransiskus 3. Bahkan saking cintanya Derin masih di SMP Santo Fransiskus 2. Sedangkan Cesa di SMA Fransiskus Assisi, tetangga gitu. Nah, untuk selanjutnya kalau pesan untuk adik-adik supaya ikut berprestasi seperti kalian, apa pesannya? Apakah harus bagaimana mereka supaya mereka tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, tapi kalau kalian kan non akademik kan ya? Apa tuh pesan-pesannya? Apakah harus semangat? Jangan Terus coba hal-hal baru, jangan cuma di akademik aja yang ditingkatin. Coba-coba di bidang olahraga kan banyak. Iya betul. Terus bidang-bidang yang lain, mungkin kayak bidang kesenian gitu. Lalu kalau dari Derin? Kalau di Derin sih, kalau anak-anak dulu kan kalau mau mulai bidang baru gitu kan, kalau dia sih harus Tuhan dulu diutamakan, ora et labora kalau dia bilang. Wih, keren dong. Jadi intinya jangan pernah takut mencoba. Apalagi kalau sekarang dengan kurikulum Merdeka, kita tidak hanya diminta untuk berprestasi dalam bidang akademik, melainkan juga non-akademik seperti Derin tadi dalam bidang olahraga, biliar. Kalau kita sepintas memikirkan kan jarang sekali peminat anak-anak dalam bidang biliar. Kalau pada umumnya kan futsal ya nggak, basket. Ternyata dalam bidang biliar pun kalian bisa mengharumkan nama Indonesia. Bahkan juga Cesa menggeluti bidang modeling, yang artinya di luar bidang akademik, sehingga Cesa pun juga dapat mengasah kreativitasnya dalam bidang non akademik, yaitu dalam bidang modeling tadi ya, begitu. Oke, terakhir nih, ada nggak yang mau kalian sampaikan ajakan yang menarik? Mungkin ada pantun, puisi, kata-kata mutiara, ada nggak tuh yang isinya ajakan supaya adik-adiknya bersekolah di sini? Boleh, ada nggak? Mungkin udah buat contekan dari rumah, pantun? Ada, coba. Dari siapa dulu nih? Dari aku dulu aja. Boleh, yang mana tuh? Menunggu sore ditemani bubur sagu. Dilanjutkan menikmati sopiga. Cakep. Adik-adik jangan bimbang dan ragu, ayo join di SD Santo Fransiskus 3. Yeay. Jangan lupa join. Derin. Lanjut ya. Membuat apa yang menggunakan ragi? Asik. Untuk dinikmati bersama keluarga. Asik. Jadi adik-adik tunggu apa lagi? Cepat daftar ke SD Fransiskus 3. Ditunggu. Nah, tunggu apa lagi? Untuk adik-adik TK, baik dari manapun itu, kami menunggu dengan hangat kedatangan kalian di sekolah kami. Sudah terbukti, inilah alumni-alumni SD Santo Fransiskus 3. Mereka tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, melainkan non-akademik. Tidak perlu dilakukan lagi, silahkan kalian daftarkan Bapak Ibu, Papa Mama, para alumni. Kami menyambut baik kedatangan putra-putrinya untuk bergabung bersama kami di sekolah SD Santo Fransiskus 3. Oke, Cesa dan juga Derin, terima kasih banyak waktunya. Bu Iren berdoa semoga karir-karir kalian semakin baik lagi. Kalian juga jaga kesehatan. Jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan. Itulah yang selama ini bisa kami berikan ya. Tidak hanya ilmu kan dari SD kan, tapi juga bekal-bekal yang non akademis lah sifatnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam Fransiskus, berjiwa besar.